Baiklah, ikhwan dan akhwat sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan buku Durusul Lughah jilid yang pertama. Silakan dibuka bukunya pada halaman 4. Ya, ini halaman 4. Kita akan belajar pada pertemuan kali ini Darsul Awal, artinya pelajaran yang pertama. Di dalam halaman 4 ini, pada pelajaran pertama ada tulisan di dalam kotak seperti kitabun, kirtosun, tobashirun. Ini semuanya adalah mufradat ya, atau kosakata. Nah, nanti akan kami share, kita bagikan melalui WhatsApp. Baiklah ikhwan dan akhwat sekalian, sekarang kita akan lanjut kepada pembahasan pada pelajaran yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kita sudah ketahui bahwasanya isim isyarah adalah sebuah isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Nah, dalam isim isyarah pertama kita ketahui ada kata haza. Ya, sebagaimana yang terdapat di dalam bukunya ada kata haza. Haza merupakan isim isyarah yang artinya adalah ini. Ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Nah, di sini terdapat 3 contoh dalam penggunaan kata haza atau isim isyarah yang artinya ini. Contoh yang pertama, haza kitabun. Contoh yang kedua, haza kirtosun. Contoh yang ketiga, haza tobashirun. Artinya adalah yang pertama, haza kitabun, ini buku. Contoh yang kedua, haza kirtosun, ini kertas. Contoh yang ketiga, haza tobashirun, ini kapur. Nah, contoh yang di sebelahnya terdapat kata zalika. Zalika merupakan isim isyarah juga, sama seperti haza. Haza artinya ini, zalika artinya itu. Atau biasa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Kalau haza untuk sesuatu yang dekat, menunjuk sesuatu yang dekat, sementara zalika menunjuk sesuatu yang jauh. Zalika maktabun. Maktabun artinya itu meja, zalika kursiun itu kursi, zalika babun itu pintu. Jadi seperti itulah penggunaan kalimat isim isyarah, ya, isim isyarah, baik kata haza ataupun kata zalika. Nah, dari kesemua contoh yang ada, baik dari contoh isim isyarah yang haza ataupun yang zalika, kita dapati bahwasanya kalimat atau kata yang datang setelahnya semuanya berada dalam bentuk muzakkar. Kitabun ini muzakkar, kirtosun ini muzakkar, tobashirun itu muzakkar, maktabun juga muzakkar, kursiun muzakkar, babun juga muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena tidak ada ciri-ciri dari kata muannas satupun di antara contoh-contoh isim isyarah yang ada ini. Jadi kesimpulannya adalah haza itu digunakan untuk muzakkar dan zalika digunakan untuk yang muzakkar juga. Nah, pada contoh yang di bawahnya masih membahas tentang haza, tapi dalam bentuk kata tanya. Seperti di sini contohnya ma haza. Pada contoh yang kedua kali ini kita menggunakan kalimat tanya, yaitu ma. Ma artinya adalah apa. Ma yang terdapat sebelum haza ini artinya adalah apa. Nah, jika dijadikan sebuah kalimat tanya, ma haza artinya apa ini. Nah, jika ada pertanyaan ma haza, maka jawabannya haza kitabun, ini buku. Atau zalika kitabun, itu buku. Karena haza ini muzakkar, digunakan untuk muzakkar, maka jawaban yang kita gunakan dari pertanyaan menggunakan haza juga harus muzakkar. Haza
kitabun, dan kitabun itu sesuatu yang muzakkar. Zalika kitabun, itu buku. Kitabun juga muzakkar. Zalika digunakan untuk muzakkar. Jadi intinya apabila isim isyarahnya muzakkar, maka kalimat setelah isim isyarahnya juga harus muzakkar. Begitu juga dengan contoh-contoh yang di bawahnya. Yang berikutnya kita lihat pada barisan yang di bawahnya ada kata ahadza maktabun. Jika pada contoh yang sebelumnya itu kalimat tanya menggunakan kata ma dan artinya adalah apa, maka pada bagian yang berikutnya masih dalam bentuk kata tanya tapi menggunakan kata a. Ahadza maktabun, maka apakah arti a di sini? A di sini artinya apakah? Ahadza maktabun, apakah ini meja? Maka jika ada pertanyaan seperti ini, ya, apabila ada pertanyaan ahadza atau azalika, maka jawabannya seperti apa? Jawabannya kita lihat pada yang sebelahnya. Naam, hadza maktabun. Karena a itu artinya apakah, maka perlu diperjelas di dalam jawabannya menggunakan naam. Kalau jawabannya benar, naam artinya ya, maka jika kita artikan ahadza maktabun, apakah ini meja, maka jawabannya naam, iya. Hadza maktabun, iya, ini meja. Nah, begitu juga dengan contoh yang berikutnya. Sekarang kita lanjut ke halaman yang setelahnya, yaitu halaman 5. Kita akan masuk ke ad-darsu as-sani. Pelajaran yang kedua, ya, jika kita perhatikan kalimat atau kata yang ada di dalam kotak pada pelajaran yang kedua ini, kita perhatikan semuanya adalah kata yang mu'annas. Apa itu mu'annas? Ya, di antara ciri-ciri mu'annas itu adalah diakhiri dengan tak marbutoh. Kata pertama saburotun, yang kedua tollasatun, yang ketiga mistorotun, minasyatun, kurasatun, mimhatun, nafizatun, sama miknasatun. Semuanya adalah kata yang mu'annas. Nah, contoh yang pertama, hazihi saburatun. Dan contoh yang di sebelahnya, tilka mistorotun. Hazihi digunakan untuk mu'annas, dan tilka juga digunakan untuk mu'annas. Sementara haza dan zalika kita gunakan untuk sesuatu yang muzakkar. Adapun dengan artinya itu sama. Maka semua contoh, ya, yang ada di buku ini, hazihi saburatun, hazihi tollasatun, hazihi kurrasatun. Nah, semua kalimat ini semuanya kalimat mu'annas. Apa itu mu'annas? Di antara ciri-ciri kata yang mu'annas itu terdapat tak marbutoh, ya, di akhir katanya, ya. Saburotun, tun ini merupakan tak marbutoh. Tollasatun, tun ini merupakan tak marbutoh. Begitu juga dengan kurrasatun. Dan contoh yang pada tilka, yaitu ada mistorotun, ada nafizatun, dan ada minasyatun. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu ada kata ma hazihi. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari bahwasanya ma ini merupakan kata tanya, yaitu artinya adalah apa. Maka ma hazihi artinya apa ini. Maka jawabannya hazihi kurrasatun. Karena hazihi ini mu'annas, maka hazihi untuk jawabannya juga harus dengan kata yang mu'annas. Ma hazihi, maka jawabannya hazihi kurrasatun. Ini buku tulis. Atau kita menggunakan tilka. Tilka kurrasatun, itu buku tulis. Maka sama halnya dengan contoh yang di bawahnya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Penggunaan hazihi dengan kata a, ya. Tadi kita sudah pelajari bahwasanya a ini adalah artinya apakah. Ahazihi minasyatun, ya. Maka artinya adalah
apakah ini minasyatun, ya. Hazihi ini muannas, ya. Minasyatun juga muannas. Maka jawabannya juga harus muannas. Ya, kita lihat jawabannya di sini apa? Naam, iya. Hazihi ini minasyatu. Contoh yang di bawahnya, ahazihi saburotun, apakah ini saburotun? Maka jawabannya naam, ya. Tilka saburotun, itu papan tulis. Sekarang kita beranjak ke ad-darsu as-salis, yaitu pelajaran ketiga. Kita akan menggunakan kata-kata yang ada di kotak ini, ya, dengan menggunakan isim isyarah, yaitu dengan isim isyarah yang sesuai. Jika katanya muzakkar, maka isim isyarahnya juga harus muzakkar. Jika katanya muannas, maka isim isyarahnya harus muannas. Contoh yang pertama, hadza haitun, ini dinding, ya. Kata haitun ini merupakan kata yang muzakkar, ya. Tandanya apa? Tidak ada tak marbutohnya seperti muannas, ya. Kalau yang kata muannas kita dapati bahwasanya di akhir katanya terdapat tak marbutoh. Contoh yang setelahnya, hadhihi kharitatun. Nah, ini peta. Maka kita perhatikan, haza ini muzakkar artinya ini, hazihi ini muannas artinya ini. Nah, digunakan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kharitatun muannas, maka hazihi muannas. Haitun muzakkar, haza juga muzakkar. Kita lihat di sini, mahaza, apa ini? Haza ini adalah isim isyarah muzakkar. Matilka, apa itu? Tilka merupakan isim isyarah untuk muannas. Pada contoh yang di bawahnya, ya. Jika ini menggunakan kata ma, maka pada contoh ini menggunakan kata a, yang artinya adalah apakah. Azalika musallasun, apakah itu musallasun? Musallasun artinya segitiga. Maka, ya, jawabannya apa? Ya, pasti jawabannya muzakkar. Kenapa? Karena zalika isim isyarah yang muzakkar. Maka jawabannya juga harus muzakkar. Maka jawabannya naam, ya. Zalika, nah zalika ini muzakkar, isim isyarah muzakkar. Musallasun, dan musallasun juga kata yang muzakkar. Ya, pada halaman 8 ini, ya, semua ya masih berhubungan dengan kalimat pertanyaan, ya. Ahaza mak'adun, atilka kharitatun, ya, sampai ya ke bawah. Nah, ya, pada halaman ini, ya, itu dijelaskan opsi, ya, dalam menjawab pertanyaan, ya, menggunakan kalimat a. Ya, ahaza mak'adun, apakah ini bangku? La, zalika kursiyun. Jika pada jawaban sebelumnya sering kita temukan kata na'am yang artinya iya, maka pada sekarang kita temukan jawabannya la, artinya tidak, ya. Karena tadi a ini apakah ini bangku? Maka jika tidak, kita jawab la, tidak. Zalika kursiyun, ya. Kita jawab sesuai dengan pernyataan yang benar. La, zalika kursiyun, tidak, itu kursi. Pada bagian yang bawahnya, ya, ada jawaban yang menggunakan la, ya, tapi kita tambahkan dengan kata bal huwa kursiyun. Dengan pertanyaan yang sama, ahaza mak'adun, apakah ini bangku? Ya. Jika tadi di atas kita temukan jawabannya la, zalika kursiyun, tidak, itu kursi, ya. Maka di sini kita temukan jawabannya sedikit berbeda, yaitu la, tidak, bal huwa kursiyun, ya, tidak, akan tetapi dia kursi. Di sini jawabannya menggunakan kata huwa, ya, yang berarti, ya, dia. Jadi huwa, ya, kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya huwa ini merupakan kata ganti untuk dia laki-laki, ya. Dia laki-laki. Nah, di sini huwa digunakan untuk kursi. Dia kursi. Ya, maka kata huwa juga bisa digunakan untuk
ya sesuatu yang muzakkar, ya huwa untuk muzakkar atau untuk dia laki-laki atau untuk dia muzakkar. Ya, di sini hiya ya, digunakan untuk kata yang muannas. Ya. Hiya kharitatun, dia ya, peta. Jadi kata hiya bisa digunakan untuk dia perempuan atau untuk sesuatu yang muannas.